Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak? Apa kabarnya? Ini sudah gabung semua kan dengan Google Meet-nya? Coba KM-nya mana? Udah kumpul semua atau belum teman-temannya? Ya, kelasnya akan Ibu mulai jam 8 tepat ya. Sambil menunggu teman-temannya gabung, kita baca doa dulu ya. Silahkan KM dipimpin terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Kita tunggu dulu, berarti masih ada waktu 3 menit untuk menunggu teman-temannya. Kita tunggu dulu ya. Kan Ibu mempersiapkan laptopnya. Hari ini kita akan belajar pecahan. Ibu siapkan dulu PPT-nya supaya muncul. Ya, anak-anak, bagaimana? Sudah terlihat kan layarnya itu PPT yang Ibu bagikan? Sudah kumpul semua anak-anaknya juga. Nah, materi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pecahan ya, tentang pengenalan pecahan dan penyederhanaannya. Kalian juga sudah belajar pasti tentang pecahan. Nah, apa sih pecahannya? Nah, pecahan itu adalah bilangan yang tidak bulat atau bagian dari suatu bilangan yang bulat, gitu ya. Nah, terdiri dari pembilang dan penjemput. Maksudnya nih kan ya, ini bilangan ini ceritanya kue yang bulat. Nah, berarti pecahan itu adalah bagian dari yang bulat ini, gitu. Saja. Nah, pecahan itu ada namanya pecahan campuran ya. Nah, pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Ini 2/3 itu artinya apa? Berarti kalau kita misalkan ini dengan kue, ini kita berarti memiliki 2 loyang kue ditambah 2/3 loyang kue, begitu artinya. Langsung saja. Nah, kita masuk ke materi penyederhanaan pecahan itu ya. Penyederhanaan pecahan itu bagaimana caranya? Caranya itu dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, dibaginya itu sampai bilangan sampai pecahan ini tidak bisa dibagi lagi gitu ya. Sampai benar-benar bentuknya bentuk-bentuk terkecil gitu. Dibaginya atau gampangnya itu dibagi dengan FVB dari keduanya itu dari pembilang dan penyebutnya berarti ya. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Kita ke contoh soal. Di sini ada 4 buah soal yang Ibu contohkan. Kita coba bahas bersama-sama. Nah, ini yang pertama. Ada 30/45. Kita coba sederhanakannya dengan cara sedikit-sedikit gitu sebelum menggunakan FVB. Karena ada banyak cara, sebenarnya ada 2 cara gitu ya. Pertama itu kita coba bagi dengan perkiraan gitu. Kita belum tahu nih FVB dan KPP berapa. Ini karena angkanya masih kecil ya. Jadi kita bisa gitu. Nah, ini kita perkirakan ini sama-sama bisa dibagi berapa nih? Oh, kayaknya ini kelipatan 5 gitu ya. Coba kita bagi 5 misalkan. 30 dibagi 5 berapa? Itu hasilnya 6. Lalu ini 45 dibagi 5 hasilnya 9. Jadi di sini 6 per 9. Ini ternyata masih bisa diperkecil kan ya, 6 dan 9 ini bukan yang paling kecil, masih ada yang bisa gitu membagi 6 dan 9 ini. Nah, ini dibaginya harus sama ya. Jadi kalau atas dibagi 5, bawah juga harus dibagi 5 gitu. 6 dan 3 ini masih bisa dibagi 3 ya. 6 dibagi 3 bisa, 9 dibagi 3 bisa. Berapa nih? Ya. 6 bagi 3 adalah 2. 9 bagi 3 adalah 3. Nah, ini bagian terkecil dari ini. Jadi disederhanakannya itu adalah 2/3 hasilnya. Lalu bagaimana kalau menggunakan FVB? FVB ya. Maaf, Ibu rada susah ini ngetiknya karena mouse Ibu rusak gitu ya, jadi harus pakai manual. FVB berapa dari
30 dan 45. FEB nya adalah 15. Benar nggak 15? Benar kan 15. Nah, 30 dibagi 15 berapa? 30 dibagi 15 berapa? 2. Tuh. Lalu 45 dibagi 15 adalah 3. Sama hasilnya dengan penyederhanaan biasa. Lalu ke soal nomor 2. Nah, ini kan agak besar ya angkanya. Sebenarnya bisa kalian juga menggunakan yang seperti di atas tuh, kayak sedikit-sedikit gitu ya. Bisa. Tapi terlalu panjang gitu lah. Kalian coba aja di sini. Kalian cari, ternyata FEB dan KVK-nya adalah berapa? FEB-nya ya, misalnya KVK nggak usah. FEB-nya adalah 45. Jadi ini jawabannya 90 dibagi 45 saya 2. 135 dibagi 45 hasilnya 3 ya. Ternyata sama jawabannya dengan nomor 1. Seperti itu, cepat kan ya. Cara pembagiannya biasa aja, bagi biasa gitu. Nah, langsung ke soal selanjutnya. Nah, pembagian pecahan itu kan nggak hanya di angka biasa ya, misalnya angka tanpa ada satuan. Nah, di sini pecahan itu juga berlaku di kalau kayak gini ada satuannya. Nah, ini rada rumit. Jadi pecahan itu banyak, bisa dipakai di materi mana aja. Makanya ibu buat subbabnya. Nah, ini bentuknya yang atas senti, yang bawah meter. Nah, kita harus samakan dulu kalau mau menyederhanakan pecahannya, kita harus samakan dulu pembilang dan penyebutnya, satuannya. Nah, lebih mudah di mana? Lebih mudah kita ambil satuan yang terendah gitu. Ini senti dan meter, satuannya rendahan mana gitu ya. Itu saja rendahan senti gitu. Nah, dari senti ke meter atau ini kan sudah senti ya, 30 kita tulis aja 30 senti. Meter ke senti, dari meter ke senti itu turun 2 tangga, kan harus hafal berarti ya tangga itu. Jadi dikali 100, 400 senti. Berapa hasilnya? Nah, ini kita coret. KPK dan FEB nya adalah 10 ya. Kita coret aja nolnya. Coret. Ini udah nggak bisa disederhanakan kan, 3 tuh udah nggak bisa disederhanakan, 3 dan 40 itu udah nggak bisa disederhanakan. Hasilnya adalah 3 per 40 sebenarnya senti ini. Ya, lanjut ke soal selanjutnya. Ini tentang aljabar ya. Aljabar itu lebih susah lagi, sebenarnya lebih banyak macamnya, karena ini ada konstanta, ada variabelnya. Jadi dibagi itu konstanta dengan konstanta, variabel dengan variabel. Nah, variabelnya juga yang sejenis. Kalau tidak sejenis tidak bisa dibagi gitu ya, tidak bisa disederhanakan maksudnya. Nah, ini untuk pembagian dari konstantanya biasa, seperti biasa ya. Ini ada 75 dan 45. Nah, kita coba. Nah, pertama kita coba sederhanakan yang konstantanya, yang 45 dan 75. Kita cari FEB-nya. FEB-nya berapa? FEB-nya itu adalah 75 dan 45 berapa? Ada yang bisa jawab? Ya, jawabannya 0. Ada 15. Bagi 15 berapa? 45. 3. 75 dibagi 15 sama dengan 5. Nah, ini 3 udah paling rendah ya, 5 dan 5. Nah, kita masuk ke ini variabel A dan A itu. Ini 2 di atas itu pangkatnya A, pangkat 2, dan A pangkat 3. Ini sistemnya tuh dibagi tapi dikurang gitu ya. Ini 2, ini 3, ini kita bisa coret ya, karena dia ada 2, ada 3.
Berarti sisa berapa? Ini 2, kita coret 2 juga. Sisa 1, tinggal sisa A aja. Ini A nya di bawah, kita sisa A, tulis A. Lalu B. Nah, ini B pangkat 3 di bawahnya cukup B aja. Lebih banyak di atas gitu ya. Dikurang. Ini B nya coret. Ini B nya coret, dikurang 1. Dia tinggal 2. Tulis B pangkat 2. Tuh. Lalu C. C nya pangkat 4, yang bawah C nya pangkat 2. Ini coret, ternyata lebih banyak yang atas, kalah dia. Nah, ini coret 2. 4 dikurangi 2 berarti C pangkat 2. Ini C pangkat 2. Nah, seperti ini bentuk sederhananya ya. Ya, mudah bukan caranya? Nah, anak-anak, cukup sampai di sini materi yang Ibu jelaskan karena waktunya juga mepet dan ini dari Zoom, dari Google Meet ya. Jadi membutuhkan banyak kuota kalian. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya ada tugas, silahkan kalian kerjakan. Mohon maaf jika penjelasan Ibu masih kurang jelas, kalian bisa japri aja kalau misalnya yang kurang jelas, karena ini juga waktunya mepet dan Ibu ada urusan, maaf ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di pembelajaran matematika. Di sini saya akan menjelaskan skala dan perbandingan. Perkenalkan, nama saya Fajrani Nurdestianti, kelas 4A Pendidikan Matematika. Nah, perbandingan di sini kita akan mengetahui perbandingan pada skala ya. Nah, ada skala pada peta dan skala pada denah. Berikut uraiannya. Nah, tujuannya, dengan mengamati peta, siswa dapat menunjukkan skala pada peta dengan cermat. Dengan mencermati peta, siswa dapat menjelaskan pengertian skala peta dengan teliti. Dengan menyelesaikan permasalahan, siswa dapat menuliskan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan konsep skala dengan mandiri. Lalu, dengan kegiatan berhitung, siswa dapat menerapkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep skala dengan teliti. Materi skala pada peta. Peta merupakan penggambaran suatu wilayah atau daerah. Di samping ada contoh petanya ya. Nah, di dalam peta ada yang namanya skala. Apa itu skala? Skala merupakan perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sesungguhnya suatu wilayah atau denah. Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik sembarang di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi dengan satuan ukuran yang sama. Nah, ini skala pada peta ya. Dengan skala, kita dapat menentukan jarak antar wilayah berdasarkan peta. Skala peta dapat digunakan sebagai pedoman perhitungan untuk menentukan jarak maupun luas wilayah. Dan ini kegunaan skala peta pada saat menggambar peta. Dengan menggunakan skala, kita dapat memperbesar atau memperkecil ukuran sebuah peta atau gambar tertentu. Dengan menggunakan skala, kita dapat menggambar suatu wilayah yang luas di atas kertas yang kecil. Dengan menggunakan skala, kita dapat mengetahui atau menentukan jarak suatu tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Bagaimana sih penulisan angka skala? Nah, skala dapat ditulis seperti ini ya. 1 berbanding sekian. Nah, bilangan pembanding yang berupa bilangan pecah. Di atas peta ini ada skalanya. Skalanya itu 1 berbanding 6 juta. Nah, 1 itu selalu ditulis 1 ya, dan 6 juta itu sebagai pembandingnya. Apa arti dari skala 1 berbanding 6 juta pada peta? 1 berbanding 6 juta. 1 itu bagian pada peta sama dengan
6 juta jarak yang sebenarnya. Bila menggunakan sentimeter, 1 cm sama dengan 6 juta cm jarak yang sebenarnya, atau 1 cm sama dengan 60 km jarak yang sebenarnya jika diketahuinya memakai kilometer. Rumus skala. Skala yang tadi itu 1/6 juta ya. Nah, satunya itu bagian atau jarak di peta dibanding 6 juta jarak yang sebenarnya. Satu itu jarak pada peta dan 6 juta itu jarak sebenarnya. Jadi skala sama dengan jarak pada peta dibagi atau juga per jarak sebenarnya. Nah, ini rumus skala. Sehingga skala dapat dirumuskan dengan perbandingan. Skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Catatan, satuan yang digunakan harus sama ya. Nah, penerapan rumus skala pada contoh soal. Jarak kota Batu Raja dan Prabu Muli pada peta 1,5 cm. Skala pada peta tersebut 1/6 juta ya. Berapa jarak sebenarnya kedua kota itu? Diketahui skalanya dan jaraknya. Selanjutnya, cari tahu apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan yaitu berapa jarak sebenarnya kedua kota itu. Jawaban yang diminta berupa angka hasil perhitungan ya. Jawaban yang diminta berupa angka hasil perhitungan mencari jarak sebenarnya. Nah, maka dari itu ditulis ditanya jarak sebenarnya. Tuliskan yang telah didapatkan, yaitu diketahui dan ditanyakan. Lalu dijawab. Kita memakai rumus skala, yaitu jarak pada peta per jarak sebenarnya. Masukkan yang diketahui ke rumus skala ya. Skala diketahui yaitu 1/6 juta, atau bisa kita tulis 1/6 juta sama dengan 1,5 cm per jarak sebenarnya, karena yang ditanyakan itu jarak sebenarnya. Lalu 1/6 juta sama dengan 1,5 cm per jarak sebenarnya, atau 1 dibagi 6 juta sama dengan 1,5 cm dibagi jarak sebenarnya. Kita kali silang, sehingga 1 dikali jarak sebenarnya sama dengan 6 juta dikali 1,5 cm. Sehingga jarak sebenarnya yaitu 6 juta dikali 1,5 cm. Jarak sebenarnya yaitu 9 juta cm. Jika diketahui dalam kilometer, maka jarak sebenarnya 90 km. Jadi jarak sebenarnya kota Batu Raja dan Prabu Muli adalah 90 km. Penerapan rumus skala pada contoh soal 2 ya. Jarak antara kota Meulaboh dan kota Tapak Tuan pada peta 4 cm. Sedangkan jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 100 km. Untuk menjawab soal, cari tahu dahulu apa yang diketahui dari soal. Tadi diketahui jaraknya pada peta itu 4 cm dan jarak sebenarnya 100 km atau 10 juta cm. Cari tahu apa yang ingin ditanyakan. Berapa skala yang digunakan pada peta? Nah, di sini kita akan mencari skala. Diketahui jarak pada peta dan jarak sebenarnya dan ditanyakan skala. Oke, masukkan rumus skala. Tetap kita memakai rumus skala, yaitu jarak pada peta per jarak sebenarnya, dan masukkan yang diketahuinya. Skala sama dengan 4 cm per 10 juta cm.
skala sama dengan 4 cm per 10 juta cm. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 4 ya. Jika pembagian 4 dibagi 41 dan 10 juta dibagi 4 yaitu 2.500.000, maka skalanya yaitu 1 per 2.500.000, atau hasil akhirnya skala 1 berbanding 2.500.000. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1 berbanding 2.500.000. Cukup sekian pemaparan materi tentang skala dan perbandingan. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fadilatunisa, NIM 11920500039, dari jurusan Pendidikan Matematika, semester 4 kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang logaritma, lebih tepatnya tentang konsep dasar dan sifat-sifat logaritma. Nah, tentunya materi ini merupakan materi baru buat adik-adik kelas 10, karena materi logaritma ini tidak pernah dipelajari di SMP, apalagi di SD. Nah, terus bagaimana sih konsep logaritma itu? Nah, kita berbicara tentang konsep dasarnya. Kita lihat contoh dulu. Nah, di sini ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini sudah jelas ya bahwa 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan 8. Nah, lalu 2 ini berapanya 8 sih? Ada nggak operasi yang bisa menghitung 2 ini berapanya 8 gitu. Nah, dalam matematika itu adanya akar. Nah, bahwa 2 ini merupakan akar pangkat 3 dari 8. Nah, kemudian 3 ini berapanya 8 sih? Ada nggak operasi yang bisa menghubungkan 3 ini berapanya 8 dan 2 gitu. Nah, maka dalam matematika itu lahirlah logaritma gitu. Nah, bahwa 3 itu sama dengan 2 log 8. Nah, kemudian kita lihat definisi sebagai berikut. Jadi logaritma itu adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Nah, kemudian kita lihat rumus umum dari logaritma. Nah, di sini kita dapat bahwa A pangkat C sama dengan B. Nah, ketika kita mengubah ke dalam bentuk logaritma, maka akan menjadi seperti ini. A log B sama dengan C, di mana basis dalam perpangkatan akan menjadi basis juga dalam logaritma, tapi posisinya itu lebih ke atas. Ini ya, lebih ke atas. Nah, kemudian B ini dalam perpangkatan itu merupakan hasil perpangkatan, tapi ketika dirubah dalam logaritma maka akan berubah menjadi numerus gitu. Nah, kemudian dalam perpangkatan C ini merupakan pangkat, dan dalam logaritma akan menjadi hasil logaritma. Seperti itu mungkin rumus umum logaritma. Kemudian ada juga syarat basis dan numerus. Nah, untuk basis itu A-nya itu lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 gitu. Jadi si A ini lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian numerusnya itu B lebih dari 0 gitu. Kita lihat contoh 1. Katakan bentuk perpangkatan berikut dalam logaritma. Nah, ini 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Nah, dalam bentuk rumus umum tadi bahwa basis dalam perpangkatan itu akan menjadi basis, ketika pangkat dalam perpangkatan itu akan menjadi hasil logaritma, dan hasil dari perpangkatan akan menjadi numerus. Nah, maka kita bisa langsung merubahnya bahwa 5 ini basis, kemudian 25 ini dari hasil perpangkatan menjadi numerus, dan 2 ini sebagai pangkat menjadi hasil logaritma. Nah,
seperti itu. Kemudian contoh yang kedua itu nyatakan bentuk logaritma berikut dalam perpangkatan. Nah ini 2 log 16 sama dengan 4. Nah ini bisa langsung kita rubah ke dalam bentuk perpangkatan, dimana 2 log 4 sama dengan 16. Nah gini ya, 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 2 pangkat 4 sama dengan 16. Dan ini contoh 3. Nah 3 log 27 itu berapa? Nah 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Oke, berarti 3 pangkat 3 ya, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kemudian nih 4 log 64 berapa? 4 pangkat berapa yang menghasilkan 64? Oke baik, 4 pangkat 3 ya, 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nah kemudian ini 8 log 4 itu berapa? Nah ini agak susah ya, sehingga dalam logaritma itu adanya sifat-sifat logaritma. Nah selanjutnya akan dibahas tentang sifat-sifat logaritma. Nah yang pertama ada A log A sama dengan 1. Nah ketika basis dan numerusnya sama maka akan menghasilkan 1. Nah contohnya AK 2019 log AK 2019 sama dengan 1. Nah seperti itu. Kemudian A log 1 sama dengan 0. Nah ketika basis log 1 sama dengan 0, ketika log 1 itu maka akan menghasilkan 0. Contohnya AK 2019 log 1 sama dengan 0. Kemudian sifat yang ketiga itu ada A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Nah ketika numerusnya ini perkalian maka akan berbentuk penjumlahan. Nah kita lihat contoh sebagai berikut. Nah di sini 2 log 32 sama dengan 2 log 8 kali 4. Nah 32 ini merupakan hasil dari perkalian 8 dikali 4. Nah ketika sudah menjadi bentuk seperti ini maka bisa kita rubah ke dalam bentuk seperti ini ya, penjumlahan. Nah kita rubah bahwa 2 log 8 ditambah 2 log 4. Nah seperti itu. Nah 2 log 8 itu kan 3 ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian 2 log 4 itu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah maka bisa dihitung bahwa 2 log 32 itu sama dengan 5. Kemudian sifat yang keempat itu ada A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Nah ketika yang tadi di sini perkalian maka akan berbentuk penjumlahan, dan ketika bentuk pembagian maka akan menjadi bentuk pengurangan. Contohnya 3 log 18 dikurang 3 log 2 sama dengan, nah sifat ini bisa berbalik gitu. Nah ini kita selesain 3 log 18 per 2. Nah 18 per 2 itu sama dengan 9 ya, jadi 3 log 9. Nah 3 log 9 itu berapa? 3 log 9 itu sama dengan 3. Nah kemudian sifat berikutnya, sifat yang kelima ya. Sifat yang kelima ini ada A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Ketika numerusnya ini mempunyai pangkat, maka si pangkatnya ini akan menjadi perkalian logaritma. Nah contohnya ketika di sini 2 log 32 sama dengan 2 log 32 itu merupakan 2 dipangkatkan 5. Nah maka si 5 ini sebagai pangkat dari numerus akan menjadi perkalian logaritma gitu. Nah ini bisa dihitung bahwa 2 log 2 ini 1 ya, karena basis dan numerusnya sama maka akan bernilai 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi 2 log 32 itu sama dengan 5. Kemudian sifat yang keenam itu ada A pangkat M log B pangkat N. Nah ketika numerus dan basisnya itu sama-sama mempunyai pangkat, maka si pangkat-pangkat ini, pangkat dari numerus dan pangkat dari basis itu akan menjadi perkalian logaritma. Nah contohnya itu seperti 8 log 4 sama dengan, nah 8 ini merupakan 2 dipangkatkan 3, kemudian 4 merupakan 2 pangkat 2. Nah ini sebagai pangkat itu sebagai perkalian ya, jadi 2 per 3 2 log 2 dikalikan 2 log 2. Nah 2 log 2 itu sama dengan 1, jadi 2 per 3 dikali 1 sama dengan 2 per 3. Kemudian sifat yang ketujuh itu ada A log B sama dengan 1 per B log A. Contohnya 8 log 4 sama dengan 1 per 4 log 8. Jadi posisi numerus dan basisnya itu ditukar gitu. Kemudian sifat yang ke-8 itu ada A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Jadi ketika ini sama, maka kita tinggal menghitung yang awal dan yang akhirnya gitu, posisi awal dan posisi akhirnya, jadi tinggal A log D. Nah contohnya tuh seperti 3 log 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 9 sama dengan, karena ini sama maka kita tinggal menghitung yang awal dan yang akhir, jadi kita perlu menghitung 3 log 9 nya aja. Nah 3 log 9 itu sama dengan 3. Nah kemudian sifat selanjutnya 9 itu ada A dikali A log B
sama dengan, karena ininya sama, maka kita langsung aja menuliskan numerusnya. Contohnya 2 dikali 2 log 32. Karena ini sama, kita langsung saja menuliskan 32 ini sebagai numerus. Kemudian yang terakhir ini ada sifat A log B per A log C sama dengan C log B. Nah, ketika logaritma dibagi logaritma, kemudian basisnya juga sama, maka kita tinggal melihat yang ini dari bawah ke atas, jadi tinggal C log A, C log B. Nah, kita lihat contoh berikut. Nah, jika log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Q, maka hasil dari 5 log 12 sama dengan, kita lihat penyelesaiannya, 5 log 12 sama dengan 3 log 12 per 3 log 5. Nah, 12 ini bisa kita rubah menjadi perkalian. Jadi 12 ini merupakan perkalian dari 3 dikali 4 gitu. Nah, kemudian sesuai sifat yang tadi, sifat yang ini, bahwa dalam perkalian maka itu akan menghasilkan penjumlahan. Jadi di sini 3 log 3 ditambah 3 log 4 per 3 log 5. Nah, kemudian ini bisa kita pangkatkan jadi 2 pangkat 2. Nah, seperti sifat yang tadi, bahwa ketika numerus itu mempunyai pangkat, maka si pangkatnya akan menjadi perkalian logaritma. Nah, maka di sini 3 log 3 itu 1 karena basis dan numerusnya sama, ditambah ini menjadi perkalian ya, 2 dikali 3 log 2 per 3 log 5 itu Q ya, maka kita tulis Q. Nah, kemudian kita tinggal menghitung 3 log 2. Nah, seperti sifat yang tadi, 3 log 2 sama dengan 1 per 2 log 3. Diketahui bahwa 2 log 3 itu sama dengan P, maka kita dihasilkan 1 per P. Nah, kita tulis 1 ditambah 2, ini dirubahnya jadi ini, 1 per P per Q. Nah, agar si P-nya ini habis, maka kita kali dengan P per P, maka dihasilkan P ditambah Q per P dikali Q. Nah, mungkin itu ya 10 sifat-sifat logaritma. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.